pada intinya ilmu fikih itu adalah sebuah ilmu yang membahas tentang hukum syariat yang sifatnya amaliyah. Jadi kalau hukum rokok nggak ada hukumnya. Kenapa? Ini bukan perilaku perbuatan manusia. Tapi merokok, nah itu baru. Karena yang dibahas itu adalah perbuatan manusia. Nah, misalkan seperti nasab. Nasab hukumnya gimana? Nggak ada hukum, namanya juga nasab. Nah, tapi seseorang yang mengklaim nasab, nah itu baru ada hukum. Nah, karena hukum fikih itu hanya diberlakukan kepada perbuatan manusia dan bukan sifat atau kebendaan. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billahi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para kesepuhan Rais Jatman Banten Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Tobari Syadili, Kiai Mudir Jatman Banten Abah Kiai Haji Umron Ma'ani, Abah Yusuf Kiai Haji Raden Yusuf Cinangka Al-Mubarak, serta para kesepuhan-kesepuhan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Ini dari awal gimana, Gus? Langsung aja. Terusin ke imat kemarin. Ini halaman pertama, wa ala alihi. Qala Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Fathul Ma'in ila an qala wa ala alihi wa sahbihi al-faizina biridallah. Wa ala alihi lan tetep ing atase keluargane Nabi ay tegese aqaribihi pira-pira kerabatin Nabi al-mukminina kang mukmin kabeh, min Bani Hashim saking Bani Hashim, rupane min Bani Hashim saking Bani Hashim wal Muttalib lan Bani Muttalib. Wakila lan din ucapaken hum ya alihi iku kullu mukminin iku sakabeh mukmin, ay tegese fi maqamid doa yang dalam maqamid doa wa nahwihi lan sepadane maqam doa. Waqtira lan den pilih apa iki qaul kullu mukminin alul bait kullu mukminin li khabarin krana hadis dhaifin kang lemah fihi ing dalam alul bait, wa jazama lan ngejazmaken bihi kelawan iki qaul sapa An-Nawawi Imam Nawawi fi syarhi Muslimin ing dalam kitab Syarah Muslim. Wa sahbihi lan sahabati Nabi wa huwa lan hale utawi sahbihi iku ismun iku ismu jam'in iku isim jama' li sahibin, kedua lafat utawa kalimat sahib bimakna sahabi kelawan makna as-sahabi sahabat. Wa huwa lan hale utawi sahabi iku man wong ijtama'a kang dari kumpul sapa man mukminan hale mukmin bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelawan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau a'malan senajan ana sapa man iku a'ma iku wong kang buta picek, wa ghairu mumayyizin lan ora tamyiz. Al-faizina kang padha merkoleh biridallahi ta'ala kelawan ridhani Allah ta'ala sifatun iku sifat liman kedua wong dzikra kang den sebut sapa man. Wa badu lan ing dalem sause basmalah hamdalah lan sholawat ay tegese ba'da ma ing dalem sause barang taqaddama kang dingin apa ma minal basmalati nyatane saking basmalah wal hamdalati lan hamdalah wassalati lan sholawat wassalami lan salam alaman ing atas wong dzikra kang den sebut sapa man fahadza mangko tawi iki al-mu'allafu kang den susun al-hadiru kang hadir zihnan. Apa nih zihnan? Apa nih akal? Atau zihnan yang dalam akal. Mukhtasarun. Fahadha iku mukhtasarun iku mukhtasar ringkesan. Qala kang setitik apa lafduhu lafate mukhtasar wa katuran aki apa maknahu maknane mukhtasar minal ikhtisari, dipecah saking pecahan ikhtisar, ikhtisaran.
Mukhtasarun fil fikhi ing dalam fikih wa wala nahli utai fikih lughatan ing dalam mungguh bahasa iku al fahmu pemahaman wasilahan lan ing dalam mungguh istilah iku al ilmu ilmu. Bilah kami kelan pira-pira hukum asy-syar'iyyati kang bangsa syariat al amaliyati kang bangsa amal al muktasabu al ilmu al muktasabu kang den perkulih min adillatiha saking pira-pira dalile ahkam at tafsiliyati kang bangsa terperinci. Wasimdaduhu lan utawi sumbere fikih iku minal kitab kutub saking alkitab Al-Qur'an was sunnati lan sunnah wal ijma' lan ijma' wal qiyas lan qiyas. Wa faidatuhu lan utawi faidah fikih iku imtithalu awamirillahi ta'ala nglaksanaken pira-pira perintah Allah taala wajtinabu nawahihi lan ngadohi pira-pira larangane Allah taala ala mazhabil imami al-mujtahidi wallahu taala alam. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita melanjutkan pengajian rutinan Jatman atau Idarah Wusto Jatman Jam'iyah Ahli Thariqal Mu'tabar An-Nahdiyah Provinsi Banten. Dan di sini mungkin tidak terlalu lama-lama karena waktu. Kemudian juga kita juga di sini bukan untuk menggurui tetapi sama-sama ngaji, sama-sama belajar. Langsung saja pada materi wa ala alihi, di mana pada awalnya Kiai Musannif rahimahullahu taala ketika menyebutkan sholawat dan salam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan semoga sholawat dan salam itu selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selain kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada alihi, kepada keluarganya Nabi. Nah, kemudian di sini ada beberapa pendapat mengenai makna dari makna dari keluarga Nabi Muhammad itu siapa? Nah, di sini ada pendapat yang pertama, ai aqaribihil mu'minin min Bani Hashim wal Muttalib, yaitu keluarganya atau kerabat-kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dari Bani Hashim ataupun Muttalib. Artinya alun Nabi itu dibatasi pada mereka-mereka dari keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini menunjukkan satu hal bahwa Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu itu termasuk Quraisy, termasuk Bani Muttalib. Nah, sehingga di sini ada satu keunggulan yang dimiliki di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dibandingkan dengan para pendiri-pendiri mazhab yang lain. Karena memang Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, kemudian Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, semuanya itu tidak atau bukan dari kalangan orang Arab. Ini kalau Imam Syafi'i itu sudah Arab, kemudian juga Quraisy, sehingga ini menjadi suatu kebanggaan yang dimiliki oleh mazhab Imam Syafi'i, meskipun kebanggaan nasab itu tidak diperkenankan di dalam agama Islam. Ada satu hal yang lupa kelewatan. Jadi kita mengenai kitab Fathul Mu'in itu kita mengenal dengan Syekh Zainuddin atau ya Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani. Jadi asal beliau itu dari kota Malabar. Dari kota Malabar di daerah Fanan. Di mana untuk nama beliau sebenarnya itu bukan Zainuddin Habasyi lain. Tapi nama beliau itu bukan siapa tadi? Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz, bapaknya itu. Jadi bapaknya itu bukan Abdul Aziz. Karena memang dalam kitab-kitab cetakan, baik itu cetakan yang India ataupun cetakan yang lain, mau itu yang DKI, mau itu yang Mesir, mau itu yang di fotokopi di Indonesia, itu namanya Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Nah, di sini ada satu penjelasan. Masih manuskrip ini. Ini di mana di sana dijelaskan tarjamatu musannif fi Fathil Mu'in. Nih kalau perlu kayaknya nanti saya kirim guys. Jadi biografi dari penyusun kitab Fathul Mu'in itu nama aslinya adalah dengan gelarnya ya Syekhul Faqih Al-Alim Al-Allama
Al-Habrul Fahamah, Al-Kamilul Faridul Fadilul Wahidul Hadzil Katsir. Panjang amat ini. Namanya Ahmad Zainuddin bin Syekh Muhammad Ghazali bin Muhammad Al-Malibari dan seterusnya. Dan itu diambil dari mana? Mimma wajadnahu fi ba'di kutubihi wa khututihi. Itu didapatkan dari sebagian kitab-kitabnya Syekh Zainuddin Al-Malibari, kemudian juga tulisan-tulisan beliau sendiri, dan juga tulisan-tulisan dari para keturunan-keturunan penulis penyusun Fathul Mu'in. Jadi bukannya namanya itu adalah Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, tapi Ahmad Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali Al-Malibari. Ya, itu saja mungkin satu pelurusan barangkali ya untuk lain ngaran bapak nama Muhammad Ghazali. Lain zaman Irahat sama. Karena Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari ini salah satu murid kesayangan dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, penyusun dari kitab Al-Manhajul Qawim, Tuhfatul Muhtaj, kemudian Al-Fathul Mubin, Syarah Al-Arba'in, dan seterusnya. Nah, itu sekilas mengenai tadi penulis ya. Nah, kemudian berikutnya kembali kepada makna al. Makna keluarga Nabi itu yang pertama, atau pendapat yang pertama itu adalah kerabat Nabi dari Bani Hashim atau Bani Muttalib ya sampai hari kiamat gitu. Artinya ketika kita bersolat kepada kepada keluarga Nabi, maka doa itu pun juga akan didapatkan oleh mereka dari para keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib yang beriman. Nah sekarang kan, waduh, bahas nasab nih, ulah. Nomor 2. Untuk pendapat yang kedua, di mana al ini itu adalah hum kullu mu'minin. Mana dari keluarga Nabi itu ya semua mukmin. Nama dari keluarga Nabi itu adalah semua, maknanya adalah semua mukmin fi maqamid doa, dalam makom doa ataupun yang lain. Karena memang ada sebuah hadis yang dhaif. Alun Nabi kullu mu'minin taqiyyin gitu. Jadi keluarga Nabi itu adalah semua orang mukmin yang bertakwa, dan itu pendapat ini itu disampaikan bahkan diputuskan oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim. Nah, kemudian alasannya kenapa sampai Bani Hashim dan Bani Muttalib itu bisa dibatasi sebagai keluarganya Nabi, sementara untuk Bani Hashim dan Bani Muttalib itu ada saudaranya yang lain. Ada Bani Abdul Uzza ya kalau nggak salah. Kemudian ada Umayyah di situ. Ada Bani Umayyah harusnya masuk. Kemudian yang satunya lagi masuk, tapi kenapa dibatasi dengan Bani Hashim dan Muttalib? Ya karena memang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diusir atau ya dikeluarkan dari Mekah, nah maka yang menolong Nabi Muhammad beserta para pengikut-pengikutnya dari kalangan para sahabat itu adalah Bani Hashim dan Muttalib. Nah sehingga untuk menghargai jasanya mereka para Bani Hashim dan Muttalib, meskipun saat itu tidak semua dari Bani Hashim dan Muttalib itu adalah orang yang mukmin, tetapi untuk menghargainya sampai ketika khumus itu pun juga diberikan kepada Bani Hashim. Salah satu bagiannya itu diberikan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Begitu juga dengan fai ataupun ghanimah itu ya, dan itu dalam akhir-akhir kitab nanti itu akan dibahas. Nah sehingga di samping itu ada tambahan juga bahwa karena memang jasanya Bani Hashim dan Bani Muttalib itu begitu besar kepada Rasulullah, nah maka mereka pun dalam pemaknaan salawat, artinya ketika kita membaca salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Bani Hashim dan Bani Muttalib itu masuk dalam doa menurut pendapat yang pertama. Kalau menurut pendapat yang kedua, semua mau itu mukmin yang hidup pada zaman dulu atau sampai pada hari kiamat, semuanya masuk ke dalam doa. Artinya ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita pun juga masuk di dalam doa. Nah, udah beda dengan orang-orang yang ngaku Bani Hashim, ngaku-ngaku Bani Muttalib, ternyata Bani Yuya, dukun Firaun.
Astagfirullahaladzim. Terus selanjutnya wasahbihi. Wasahbihi. Ini baru 14 menit ya. Wasahbihi, dan semoga salawat dan salam itu tercurahkan kepada sahabat Nabi. Sahbihi, sahab itu adalah isim jama, bimakna ismu jama, isim jama untuk kata sahib. Jadi sahib, sahibani, sahbun, sahib, sahibun, sahibani, sahbun atau ashabun. Nah, kemudian sahib ini artinya adalah sahabi, sahabat. Siapa Nabi itu? Siapa sahabat itu? Wa huwa man ijtama'a mu'minan bin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau a'ma. Yaitu seseorang yang berkumpul dalam keadaan iman bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun dia ini adalah orang yang buta dan tidak tamyiz. Nah, itu adalah pengertian dari sahabat al-faizina bi ridhallahi taala, di mana mereka dari golongan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, kemudian sahabat-sahabatnya, semuanya itu disifati dengan faizin, orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat, yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ba'du ay ba'da ma taqaddama minal basmalah walhamdulillah wassalatu wassalam ala man dzukir. Setelah menyebutkan semua itu, basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, fahada al-mu'allaful hadiru dhihnan mukhtasarun, maka ini yaitu satu yang sudah hadir, yang sudah ada, yang sudah disimpan di dalam otaknya, dalam pemikiran atau akal dari Kiai Musannif, itu adalah mukhtasar. Qalla lafdhuhu wa katsura ma'nahu, di mana mukhtasar ini sedikit lafadznya, tapi maknanya luas. Nah, itu seringkali jelaskan di pesantren-pesantren dan nggak perlu diperpanjang. Benar, fil fikih, dalam fikih. Lughatan menurut bahasa itu adalah al-faham, pemahaman. Wasilahan menurut istilah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Di mana fikih itu adalah sebuah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya itu praktis, praktek, yang ilmu itu diambil dari sumber-sumbernya yang tafsil, yang detail. Artinya dalam pembahasan mengenai wajibnya puasa, itu langsung ada ayatnya, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian mengenai niat, innamal a'malu binniyat, dan seterusnya. Itu pembahasannya dalam fikih-fikih atau dalil-dalil fikih, seperti kitab-kitab yang besar seperti Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Al-Wasit, Al-Basit, Nihayatul Matlab, dan seterusnya. Itu bisa dikaji di sana. Dan wasimdaduhu, sumbernya minal kitabi was sunnah wal ijma'i wal qiyas. Sumbernya fikih itu ya dari 4 hal, yang sebetulnya tidak hanya 4 dalil ini saja, tetapi ada untuk khusus madhab Imam Syafi'i itu tidak hanya ini saja, tetapi banyak. Di antaranya al-adah muhakkamah termasuk dalil. Kemudian juga istishab, al-istishab, al-istirsal. Kemudian ada qaulus sahabi, ada qaulut tabi'in, hadis mursal, yang kesemuanya itu adalah hadis-hadis yang masih dipertentangkan di antara para ulama, di mana dalam mazhab Syafi'i yang jelasnya itu 4. Kitab, sunnah, ijma', qiyas, meskipun ijma' dan qiyas itu pun sebenarnya kembali kepada Al-Qur'an dan juga kepada hadis. Nah, itu dalam kajian usul fikih itu. Kemudian faedahnya adalah imtithal awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahi, adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Yang pada intinya ilmu fikih itu adalah sebuah ilmu yang membahas tentang hukum syariat yang sifatnya amaliyah. Jadi kalau hukum rokok nggak ada hukumnya. Kenapa? Ini bukan perilaku perbuatan manusia. Tapi merokok, nah itu baru. Karena yang dibahas itu adalah perbuatan manusia. Nah, misalkan seperti nasab. Nasab hukumnya gimana? Ya, nggak ada hukum, namanya juga nasab. Nah, tapi seseorang yang mengklaim nasab, nah itu baru ada hukum. Nah, karena hukum fikih itu hanya diberlakukan kepada perbuatan manusia dan bukan sifat atau kebendaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Akan dilanjut oleh Abah Kiai Haji Uub Gufron Ma'ani. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.